Pemirsa QTV, kita lanjut lagi dalam acara CEO Reference. Kita akan segera masuk ke dalam inovasi yang dilakukan oleh Dr. I. Gedewanten. Pak I. Gedewanten, pada saat Anda melakukan inovasi ya, membran tersebut, apakah sebenarnya Anda ini melakukannya berdasarkan kebutuhan dari customers atau memang itu bidang yang Anda tekuni, sehingga itu waktu Anda menekuni bidang tersebut menemukan sesuatu, kemudian merasa oh mungkin ini dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian disurvei apakah benar ini dibutuhkan masyarakat. Ujungnya di mana, Pak? Apakah ujungnya itu Bapak melihat dulu apa kebutuhan di masyarakat, atau memang bidang interest Bapak di sana sehingga Bapak mendalami sehingga kemudian menemukan sesuatu yang berguna, kemudian dilihat apakah applicable atau tidak? Gimana, Pak? Ya, saya kira banyakkan orang meneliti memang dari pasar ya inputnya. Jadi dari kebutuhan dulu baru kita meneliti itu. Banyakkan demikian. Banyakkan demikian. Yang Bapak lakukan pada? Iya, saya kira juga itu, tapi aspek penemuannya kan tidak di sana. Oke. Itu kan proses saja ya, saya kira ya. Aspek penemuannya mungkin lebih teknikal lagi sifatnya. Oke. Mungkin Bapak bisa ceritakan penemuan Bapak yang membran ini, ya, bagaimana proses Bapak menemukan membran ini, dan membran ini apa sih yang kelebihannya dibandingkan produk yang ada, Pak? Membran itu saringan sebetulnya. Jadi saringan, cuman saringan yang halus. Yes. Jadi halus yang bisa nyaring itu molekul bahkan sampai ion sekalipun gitu. Jadi tapi itu bukan penemuan saya. Penemuan saya itu adalah bagian dari itu sebetulnya. Jadi ya itu dulu memang diawali pada saat saya dulu S3 gitu. Jadi memang hasil penelitian S3 saya itu dipatenkan di Eropa, di Amerika. So what is exactly you punya innovation, Pak? Ya, jadi dulu itu memang related ke filtrasi untuk bir gitu ya, produk-produk bioteknologi gitu ya. Terus kemudian juga klarifikasi minuman begitu ya. Nah, karena teknologi lama itu kan kemungkinan pada saat itu memang akan segera artinya itu tidak diizinkan operasi karena mungkin adanya limbah dan lain sebagainya, dan juga tidak ekonomis juga memang. Tapi akhirnya teknologi ini mampu menjawab. Kurang lebih kira-kira demikian. Gitu ya, Pak ya. Mungkin kita ada beberapa gambar dari penemuan dari Pak Gedewanten. Mungkin Bapak bisa jelasin, Pak, itu gambar apa ya, Pak, itu, Pak? Iya, saya kira ini setelah saya pulang ke Indonesia, tapi anyway, yang pada saat dulu mungkin bukan itu dulu, lebih related ke persoalan industri. Kalau ini memang persoalan lain ya, medis ya. Saya kira ini dulu yang pernah saya rancang untuk ginjal masa depan gitu ya. Jadi ini itu konsep untuk membuat hemodialiser yang baru, di mana nanti itu darah itu tidak terlalu banyak gesekan gitu ya dengan ini. Jadi terus kemudian juga ada beberapa kelebihan di sini itu. Jadi kalau kita mencuci darah kita dengan membran gitu ya, itu salurannya itu kan kecil sekali ya. Jadi nanti dia masuk ke saluran itu tuh mengalami gaya geser yang cukup keras gitu ya, sehingga lambat laun darah akan rusak gitu ya. Nanti si penderita penyakit gagal ginjal ini dia akan mungkin kena penyakit yang lain gitu ya kalau dia terus menerus cuci darah. Nah, teknologi ini bisa menghindarkan hal itu gitu ya. Nah, di samping itu juga dia bekerja dengan lebih efisien, cuman lebih sulit membikinnya gitu ya. Nah, terus memang ini tidak dipatenkan. Yang dipatenkan yang satunya lagi, yaitu alat untuk reuse ya. Nah, bedanya alat ini dengan existing yang ada sekarang, kalaupun ini paten sebenarnya sudah tahun 98 ya, sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi yang harus dilakukan dalam reuse artificial kidney atau hemodialiser ya, bahasa ini itu bukan pengembalian priming volume, tapi pengembalian koefisien ultrafiltrasi. Karena priming volume dikembalikan 100% sekalipun, itu sebetulnya penyakit itu akan sangat prone ya terjadi, karena memang yang sebetulnya bekerja pada saat proses cuci darah itu adalah koefisien ultrafiltrasinya. Jadi koefisien itu yang pertama ya. Jadi nanti itu efektivitas hemodialisis itu nggak akan berkurang. Kalaupun priming volume kembali 100%, kalau koefisien ultrafiltrasinya tidak kembali. Nah, kalau koefisien ultrafiltrasi tidak kembali, dia artinya apa? Ada pori yang blok.
Yang artinya apa? Ada kontaminasi di sana. Itu yang lambat laun akan sangat berbahaya. Ini yang sebetulnya dari dulu tidak pernah nyambung gitu. Oke. Sehingga mesin-mesin kalaupun Jadi yang konsep ini ada yang nggak sekarang diterima, Pak ya? bukan tidak diterima, tetapi memang mesin yang ada sekarang kan hanya mengembalikan koefisien ultrafiltrasi. Oke. Tapi kita bahkan sudah 10 tahun lalu mengintroduce ini. Oke. Jadi ini yang mendasar sekali. Kalaupun ini sebetulnya diomongin berapa kali pun tidak akan nyambung lah gitu. Karena memang praktiknya kan lebih mudah mengembalikan priming volume dibandingkan dengan koefisien ultrafiltrasinya. Oke. Jadi maksudnya Bapak Sekarang hemodializer di reuse memang, tapi hanya dengan basis pengembalian priming volumenya. jadi penemuan Bapak ini marketability-nya sampai sekarang masih mengalami hambatan itu, Pak ya? Iya, saya kira begitu karena dua faktor saya kira. Jadi memang faktor pasarnya juga dan faktor sayanya juga saya kira. Faktor Bapaknya kenapa, Pak? Iya. Jadi Bapaknya tidak menuruti market atau bagaimana? ya saya kira mungkin lagi musimnya lah kali, barangkali begitu ya. Saya kira kalau musimnya lagi bagus nanti mungkin pada saatnya kita akan gerak lagi lah gitu ya. Oh begitu. Jadi saya kira memang ada faktor dari kitanya juga karena kita kan di sini itu kan jelas ya, karena kita jadi peneliti, jadi dosen begitu kan survival rate-nya harus tinggi sekali ya. Iya. Jadi karena kita tidak hidup dari sistem gitu ya, tidak hidup dari gaji gitu ya, kita hidup dari berbagai macam ini. Jadi memang harus ada optimasi di sana itu. Pak, kita diskusi sini ini kan kita belak-belakan aja Pak ya. As inovator Pak ya, yang kita lihat seringkali seorang inovator, orang yang intelek itu dan art gitu ya, seringkali kan pokoknya apa yang saya mau saya lakukan ya. Pokoknya saya mau menemukan ini, saya lakukan untuk menemukan ini. Masalah laku atau nggak laku, saya nggak begitu peduli begitu. Jadi apakah ada perasaan seperti itu juga Pak di dalam? Kalau saya nggak terlalu, karena memang ada beberapa, saya mungkin punya beberapa paten, mungkin lebih dari 10 ya, saya kira ada belasan paten begitu. Sebagian tidak komersial, tapi sebagian ada yang Komersial. relatively komersial gitu ya. Kalaupun juga yang banyak komersial tidak saya patenkan gitu ya ininya itu. Jadi ada begitu, itu karena masalah teknikal aja nanti itu, karena lebih gampang begitu daripada begini gitulah, kurang lebih kira-kira demikian pertimbangannya. Tapi umumnya yang theoretical backgroundnya itu sangat heavy begitu, itu umumnya nggak komersial tuh. Oke, mungkin lebih dasar fasenya Pak ya. Iya, jadi begitu ini. Mungkin kita ajak pada peserta sini juga untuk berdiskusi. Kita punya satu figur inovator yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Dr. Bun. Dok, boleh nggak kita mendapatkan pendapat dari dari Dr. Bun? Kenapa Indonesia ini boleh dibilang sangat rendah inovasinya? Mungkin sebenarnya bukan inovasi yang rendah, tetapi inovasi yang bisa jadi bisnisnya yang rendah gitu Pak. Atau kan memang secara keseluruhan inovasi di Indonesia ini rendah, Dr. Bun? Salah satu sebab utama kenapa inovasi rendah di Indonesia, dana penelitian terlalu rendah. Dana yang dikeluarkan untuk penelitian seperti baru saja dikasih tahu sama Menristek, hanya 0,06% daripada GDP kita. Kalau di luar negeri sampai 3% diberikannya. Dan kebetulan saya baca Battelle report di situ. Dana penelitian seluruh dunia kira-kira 1,2 triliun dolar. Jadi GDP dunia itu 50 triliun dolar. Dan penelitian di Indonesia tahun 2008 kira-kira 1,5 triliun rupiah, artinya 150 juta dolar kira-kira. Sedikit sekali itu. Dan dana ini kemudian diberikan kepada universitas dan lain-lainnya. Tapi mereka kalau di universitas, maaf saya kerjanya di universitas itu penelitian itu hanya untuk paper ya, karena kerjasama sama industri kurang sekali. Ini yang saya kira perlu sekali kerjasama sama industrinya. Jadi tadi Pak Wetten mengatakan sudah menemukan suatu membran untuk proses membran. Alangkah baiknya ini dikomersialize. Setahu saya untuk gagal ginjal sekarang itu kalau nggak salah ya, ada 20.000 pasien yang membutuhkan cuci darah ya, atau mungkin lebih. Dan
Dan yang mampu membelinya mungkin hanya 10-20%. Ya. Lain-lainnya akan meninggal, ya, karena nggak mampu membayarnya. Jadi kalau sekarang bisa dibikin di dalam negeri, saya kira akan menolong sekali karena biayanya akan turun sekali. Dan saya pernah baca bahwa salah satu penemuan dari Pak Wenten itu adalah bisa dipakai sampai 8 kali, 10 kali kalau nggak salah. Ya, inilah. Sini. Ya, itunya. Ya. Jadi itu salah satu inovasinya karena bisa diulangin pemakaiannya. Terutama pada pasien-pasien yang pakai alatnya itu sendiri. Kalau dipakainya buat pasien lain, bahaya. Tapi kalau dipakainya buat pasien sendiri, diperbolehkan. Oh ya. Jadi ini yang saya kira menolong sekali untuk nanti menurunkan biayanya, Iya. sehingga tadi pasien 20-30 ribu yang perlu cuci darah bisa afford it, Iya. ya, mereka mampu membayarnya. Betul. Ini, dan kembali lagi saya ada selalu mengatakan Indonesia ini memang serba susah. Ya, serba susahnya apa? Saya mengatakan ada 5 budaya yang sangat-sangat menghambat kemajuan Indonesia. Nomor 1, kita tahu semuanya budaya korupsi. Ini mesti benar-benar diberantas. Ya, nomor 2 adalah budaya mempersulit. Ini kuat sekali, saling mempersulit. Ya, ini yang menyebabkan tidak maju-maju. Kita minta KTP dipersulit. Iya, kalau bisa dipersulit kapan lebih gampang gitu ya. Segala-galanya dipersulit. Nomor 3 adalah saya tekankan NATO, Pak. No action, talk only. Ini menghambat sekali. Kita banyak bicara, tetapi tidak ada yang terlaksana. Keempat, budaya lainnya yang saya kira itu alon-alon asal kelakon. Nah, itu juga nggak benar, ya. Sedangkan sekarang perlu sekali segalanya harus cepat. Iya. Dan kelima yang kita juga sering lihat, minta-minta. Budaya minta-minta, mulai dari pusat, pemerintah pusat dan sebagainya selalu minta World Bank, minta Indonesia budaya mandiri, ya, swadaya, minta, tapi berusaha sendiri semuanya. Iya. Nah, ini saya kira inovasi menurut saya sangat-sangat penting supaya semuanya akan bisa jalan. Jadi salah satu faktor terbesarnya adalah budget ya, Dok ya, uang ya. Gimana kita bisa mancing ikan kalau beli umpannya kita nggak mau memberikan uangnya gitu, Dok ya. Jadi kalau kita mau dapat ikan banyak ya kita mesti beli umpan lebih banyak lah begitu, Dok ya. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan tanya kepada Dr. Wenten, duitnya dari mana sih penelitian gitu ya. Apakah memang di lingkungan Dr. Wenten juga ada kesulitan dalam dana penelitian? Oke, baik. Jadi pemirsa QTV, buat Anda yang ingin bergabung jangan lupa SMS ke 0896 kali 788 dan Anda akan mendapat buku bagi yang terpilih, buku dari Harvard Business Press berjudul Innovation to the Core.